Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Dewi Farah kembali hadir dalam dialog khusus untuk edisi hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas terkait topik yaitu pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menyambut tatanan normal baru. Pemirsa dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui, COVID-19 tentunya memberikan dampak yang sangat luar biasa di berbagai sektor. Dan bandara menjadi salah satu pintu masuk Bali, menjadi salah satu poin juga sehingga beberapa masyarakat domestik dan juga wisatawan dalam negeri datang ke Bali dan tentunya menjadi potensi penularan COVID-19 ini. Dan baru-baru ini juga digaungkan new normal era di mana kita akan bersama-sama beradaptasi dengan situasi ini. Dan senang sekali untuk hari ini kita akan membahas terkait bagaimana pelaksanaan tugas dan juga fungsi dalam menyambut tatanan normal baru. Dan telah hadir juga di tengah-tengah kita yaitu narasumber Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali yaitu Bapak Jamaruli Manhuruk SHMHMM. Om Swastiastu Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak? Untuk selanjutnya adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 4 Bapak Elvi Amir SIP SEMM yang biasa disapa Bapak Tevi. Pak Tevi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, untuk selanjutnya adalah General Manager Angkasa Pura I Bandara Igusti Ngurah Rai Bapak Heri Aye Sigado. Pak Heri, Om Swastiastu Pak. Om Swastiastu. Bagaimana Pak, sehat? Alhamdulillah. Dan untuk narasumber kita yang keempat pemirsa adalah Bapak Ima Derenting. Beliau merupakan Kepala Pelaksana BPBD Bali. Om Swastiastu Pak. Om Swastiastu. Baik. Tentunya hari ini untuk pemirsa dimanapun Anda berada kita akan membahas bagaimana susunan untuk tugas dan juga fungsi dalam menyambut tatanan normal baru. Jadi untuk pemirsa yang di rumah dan perbincangan kali ini kita akan mengetahui bagaimana proses dari pelaksanaan pengawasan di era normal baru ini. Dan kita akan beranjak untuk pertanyaan pertama yang saya tujukan pada Bapak Jamaruli. Bapak Jamaruli, bagaimana kira-kira Pak kesiapan dari Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai dalam menghadapi tatanan normal baru atau new normal ini? Terima kasih, selamat siang buat pemirsa. Kesiapan imigrasi secara keseluruhan untuk menghadapi tatanan normal baru, kami siap dengan sesungguh-sungguhnya, terutama penyiapan personil kami dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Baru-baru ini, Dirjen Imigrasi telah mengeluarkan sebuah surat edaran pada tanggal 16 Juni 2020, yaitu sebagai pedoman buat kami melaksanakan tugas-tugas setelah adanya tatanan normal baru. Misalnya, kami harus mengikuti protokol kesehatan. Dan juga itu memang sudah keharusan sebelumnya, tapi dipertegas lagi dengan surat edaran tersebut sehingga pelaksanaan tugas misalnya di bandara ini itu harus tetap diberlakukan. Misalnya menyiapkan semua protokol kesehatan tadi, tentunya kita semua sudah mengerti apa yang harus disiapkan untuk itu. Misalnya mencuci tangan itu sudah ada. Jadi kami sudah sangat siap menghadapi tatanan normal baru. Baik. Dan tentunya persiapan sudah dimaksimalkan seperti itu Pak ya. Dan sebentar lagi kita juga akan menyambut kedatangan dari para wisatawan domestik dan juga luar negeri dengan persiapan tersebut. Dan kita beranjak untuk selanjutnya ke Pak Tevi. Pak Tevi, bagaimana upaya dari Kantor Otoritas Bandara Wilayah 4 Pak? Terutama bagiannya adalah regulator seperti itu dalam menyambut era kenormalan baru di bandara ini. Oke, terima kasih. Selamat siang para pendengar Bali TV. Jadi kami sebagai regulator mewakili dari Dirjen Perhubungan Udara yang ada di kantor wilayah 4 ini membawahi Bali, NTB dan NTT dalam rangka seperti materi kita saat ini bagaimana menghadapi new era baru atau biasa di Bali era baru di Bali era baru. Kita di kantor otoritas wilayah 4 melakukan upaya-upaya itu memberikan sosialisasi dan menyamakan persepsi kepada seluruh komunitas di bandar udara, yaitu yang biasa kita sebut Komite PAL, dan juga bersama-sama dengan gugus tugas yang ada di provinsi. Jadi kita bersama-sama antara Komite PAL dan gugus tugas di provinsi bagaimana penanganan terhadap COVID-19 ini.
terkait dengan regulasi, kita sama-sama ketahui para pemirsa dari gugus tugas ada SE nomor 7 gugus tugas nasional, lalu dari Menteri Perhubungan yaitu PM 41, dan berikutnya adalah surat edaran dari Dirjen Perhubungan nomor 13. Jadi itu kita harus sampaikan ke seluruh pemirsa, seluruh masyarakat apa yang harus kita lakukan. Berikutnya juga kita akan melakukan monitoring terhadap pemantauan implementasi semua kebijakan regulasi tersebut. Dan yang tadi disampaikan oleh Pak Kakanwil adalah protokol kesehatan. Kalau biasa kita sampaikan adalah NKRI harga mati, kalau saya menyampaikan protokol kesehatan harga mati. Jadi memang itu harus kita terapkan. Baik Pak, jadi protokol kesehatan itu merupakan harga mati Pak ya. Dan tentunya banyak sekali persiapan-persiapan yang bisa pelaksanaan dan pengawasan yang akan dilakukan dalam rangkaian tatanan new normal era ini pemirsa. Baik, perbincangan ini akan kami lanjutkan, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Balik TV. Itu pemirsa, jadi tentunya menyambut new normal era ini, ya, jadi era baru ini banyak sekali persiapan-persiapan dan juga pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh stakeholder terkait. Dan salah satunya kita akan langsung berbincang dengan salah satu narasumber kita juga yang sudah siap untuk berbagi, yaitu Kepala Pelaksana BPBD Bali ya dalam penanggulangan COVID-19 ini. Baik, Bapak Menteri, bagaimana Pak untuk situasi kondisi sekarang karena kurang lebih 3 bulan kita lockdown dan akhirnya masuk ke masa new normal ini, perkembangannya seperti apa Pak? Dan bagaimana untuk antisipasi termasuk adaptasi di new normal ini? Ya. Pertama tentu matur nuwun semua terang titian bahwa kami gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Bali diberi kesempatan. Teman-teman media luar biasa adalah bagian terpenting bagi kami di dalam upaya percepatan penanganan COVID-19. Saya hari ini hadir selaku Sekretaris Gugus Tugas mewakili Bapak Sekda sesuai penugasan beliau untuk hadir berdiskusi. Intinya di tengah-tengah kita akan memberikan edukasi, informasi dan komunikasi yang benar kepada publik Kramo Bali Pamekasan kaitannya dengan sejauh mana sih upaya langkah strategis yang sudah, sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali bersama seluruh pemerintah kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali dalam upaya percepatan penanganan COVID-19. Saya awali dengan update terkini bahwa kita di Bali sampai kemarin tanggal 17 Juni 2020 kita sudah ada pada posisi 829 kasus terkonfirmasi positif. Ini angka yang tingkat pertambahan kasus terkonfirmasi positif adalah hari yang paling wow. Artinya dari sejak kami mengaktifasi posko di tanggal 10 Maret, tingkat penambahan kasus positif terbanyak terjadi hari Rabu kemarin, yaitu sebanyak 47 kasus terkonfirmasi positif. Di antara 47 kasus itu didominasi oleh transmisi lokal. Transmisi lokal ini terjadi di beberapa daerah yang memang fokus perhatian kami, 4 besar teratas. Sekurang-kurangnya ada Kota Denpasar, kemudian Badung, Buleleng, dan Bangli. Oleh pimpinan, saya selaku Kalaksa BPBD diberikan perintah untuk memberikan atensi khusus tanpa bermaksud mengesampingkan 5 daerah lain untuk memberikan support, dorongan, dan gerak cepat terhadap teman-teman di 4 kabupaten tersebut. Tadi malam difasilitasi oleh Bapak Gubernur, Pak Sekda, dan Pak Wagub, kami mengundang untuk duduk bersama Pak Wali Kota dengan jajaran, Pak Bupati Badung dengan jajaran, untuk melakukan langkah-langkah cepat dalam rangka kita untuk bisa mengurangi, bila perlu menyetop terjadinya transmisi lokal. Dan Astungkara, gayung bersambut teman-teman di gugus tugas Kabupaten Badung, Kota Denpasar khususnya, yang tingkat transmisi lokalnya lumayan tinggi. Dalam waktu dekat kita akan segera melakukan bersama-sama adalah
rapid test massal berbasis desa. Di Badung kurang lebih ada 5 desa yang kita akan sasar, sedangkan di Kota Denpasar sudah belasan desa yang masuk transmisi lokalnya rata-rata di atas 8, 10, bahkan ada puluhan. Oleh karena itu langkah cepat yang diambil oleh Bapak Gubernur bersama gugus tugas Kabupaten Badung dan Kota Denpasar adalah mengambil kebijakan untuk lakukan rapid test massal. Ini yang segera akan kita lakukan. Baik, segala upaya telah dilakukan untuk menanggulangi penyebaran dari virus COVID-19 ini, dan untuk beberapa daerah tersebut akan mendapatkan rapid test massal seperti itu, Pak. Kapan rencananya akan dilaksanakan, Pak? Untuk Badung mulai besok sudah dijadwalkan. Jadi Badung Jumat, Sabtu, Minggu sampai terakhir hari Senin menyasar kepada 5 desa yang kami sebutkan tadi. Untuk Kota Denpasar sesungguhnya sudah bergerak, tetapi belum masif. Arahan Bapak Gubernur bagaimana pergerakan rapid test massal itu menyasar sekurang-kurangnya 80-85% di desa yang kita kategorikan sebagai zona merah. Zona merah dalam arti paparan kasus positif dan transmisi lokal terjadi di sana, dan sampai saat sekarang orang yang masih terkonfirmasi positif masih dalam perawatan, belum ada proses penyembuhan. Jadi masih dalam proses perawatan pasien-pasien atau orang-orang yang terkonfirmasi positif di desa-desa yang bersangkutan. Baik, berarti nanti kita akan untuk tesnya akan datang ke pos-pos tersebut ya, Pak ya? Atau ada satu tempat yang untuk di Badung dan Kota Denpasar pola yang diterapkan sedikit berbeda. Mengingat Kota Denpasar tingkat heterogenitasnya yang tinggi, multikultur, multipersonil, dan berbagai pihak ada di situ, berbagai agama ada. Kita menyiasati dengan membentuk posko berbasis kantor desa. Kantor desa. Ya, gugus tugas mungkin standby di kantor desa atau titik yang ditentukan, dihimbau kepada warga dan masyarakat publik tentunya secara sadar mendatangi posko untuk melakukan screening diri, yaitu dengan melaksanakan rapid test. Berbeda dengan di Kabupaten Badung. Kabupaten Badung, Pak Kadis Kesehatan Kabupaten Badung koordinasi dengan saya, itu dijadwalkan ke satu titik desa. Di desa tersebut dibuka lebih dari 5 posko. Ini tujuannya adalah dalam rangka pertama kita menghindari kerumunan, ada physical distancing di sana. Yang kedua dari sisi kecepatan, mengingat sekian ribu masyarakat di desa, ketika hanya dibuka 1, 2, 3 posko saja untuk layanan rapid test, tentu kewalahan petugas kita. Poskonya diperbanyak, tempatnya disebar dalam rangka menghindari kerumunan dan tetap kita taat pada protokol kesehatan physical distancing. Baik, physical distancing selalu diutamakan, dan nanti juga kita akan bertanya dengan Pak Ranti bagaimana terkait SOP ya, karena ada beberapa wisatawan domestik dan juga mancanegara, apakah ada peraturan-peraturan khusus yang akan diberikan seperti itu ketika akan masuk ke Pulau Dewata Bali ini. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini.